Selamat datang di channel Star Story sobat. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari manhwa berjudul Magic Emperor. Jadi siapkan cemilan dan kopi karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada awal scene chapter kali ini diperlihatkan suasana cerah dengan Dewan Juri yang berkata bahwa pertandingan itu selesai dengan baik. Juri itu mengumumkan turnamen antara 3 sekte atas akan segera dimulai. Murid dari 3 sekte dipersilahkan masuk ke arena. Sorakan para penonton menggema di seluruh area. Diperlihatkan teman dari Elder yang mau berkata, "Baiklah, sekarang adalah giliran kita." Yelin berkata, "Begitu kita selesai dengan 2 sekte lainnya, akhirnya aku akan melawan Jovan. Aku sangat menantikannya." Hehehe. Elder mau berkata, "Yelin, aku tidak tahu seberapa kuat dirimu, tapi jangan berpikir bahwa kau bisa mengalahkan kami semudah itu." Yelin berkata, "Aku hanya ingin kalian tidak menghalangiku." Yelin tersadar bahwa dirinya merasa harus menyapanya terlebih dahulu karena dia adalah lawan yang ditakdirkan untuknya. Yan Mao yang melihat kepergian Yelin cukup terkejut dengan kecepatan dari Yelin yang menghilang dari hadapannya. Kini diperlihatkan Jovan yang nampak sedang mencari seseorang. Dia berasumsi jika bocah itu sepertinya mengawasi dirinya dari kejauhan. Namun bukan bocah itu yang datang padanya, akan tetapi salah satu dari temannya, yaitu 3 iblis neraka yang Xia mengejutkannya dari belakang dan merangkul Jovan. Dirinya berkata bahwa Jovan adalah murid kebanggaan sekte dan khawatir bila dia akan membunuh semua orang dari sekte Sword God. Untung Jovan tetap tenang, sekte kita masih butuh berkembang dan kita belum bisa mencari masalah dengan sekte tengah maupun atas. Dan mungkin kebaikan yang kau tunjukkan ke sekte Sword God bisa menjadi jembatan persaudaraan. Alih-alih mendengarkan perkataan si gendut itu, Jovan berpikir dirinya akan pergi setelah dia selesai. Dirinya tidak peduli tentang apapun soal sekte ini. Hanya saja dalam 10 murid Sword God itu mengingatkan sesuatu yang telah lama. Jovan berasumsi Nine Serentai Secret Record, formasi, alkimia, seni bela diri, semua itu dibangun di atas warisan Kaisar Iblis dari kehidupan sebelumnya. Tapi mereka mulai dari nol, ujian demi ujian mereka lewati dan menjadi kuat. Di kehidupanku dulu, aku sama seperti si Tianxiang dan yang lainnya, melawan hal yang mustahil lagi dan lagi, sampai aku mencapai puncak dari 8 kaisar. Dan sekarang melihat para pejuang muda dengan tekad yang sama seperti yang dulu aku punya, ada sesuatu yang bangkit dalam diriku. Bahkan iblis tua sepertiku masih punya kelembutan yang terkubur di dalam. Jovan berkata kepada Yang Xia bahwa dirinya benar, saatnya memiliki satu sekutu lagi bagi sekte kita. Yang Xia berkata, "Kau memang hebat soal ini, Jovan." Kini Jovan menghampiri tuan muda dari sekte Demon Soul. Jovan bertanya kepada tuan muda tentang kabar dari kondisi kakak mereka. Tuan muda Han berterima kasih atas perhatian dari saudara Jovan. Akan tetapi dia masih belum sadar, tapi kondisinya sekarang membaik. Jovan berkata, "Baguslah." Jovan ingin memberikan pil roh tingkat 10 pada mereka, yang mana pil tersebut bisa memperbaiki jiwa yang rusak. Namun tiba-tiba Jovan dikejutkan oleh kedatangan seseorang dari belakangnya yang berkata, "Saudara Zo, jangan salah paham. Mereka sudah menerima pil tingkat 11 dariku. Karena kakak mereka selamat, mereka tidak akan mau menerima pil darimu." Seketika itu Jovan menoleh dan ternyata itu adalah Yelin. Zuo berpikir, sejak kapan dia ada di belakangku? Yelin berkata, "Jangan serakah saudara Zuo." Dengan tatapan tajam, Zuo berpikir orang itu adalah yang selama ini dia cari. Yelin sembari menodorkan tangannya berkata, "Saudara Zuo, sepertinya ini pertemuan pertama kita. Aku Yelin dari sekte Ultimate Clarity. Aku sangat ingin melawanmu, pewaris binatang suci." Zuo yang mendengar itu terkejut. Dirinya berasumsi pewaris binatang suci, jangan bilang dia juga seperti Sanji kecil. Karena melihat Jovan yang hanya terdiam, Yelin berkata, "Kenapa? Siapapun gurumu, kita ini jenis orang yang sama." Jovan berasumsi jenis yang sama, jadi dia tetap manusia. Ini jadi lebih mudah. Setidaknya dia bukan monster yang tidak bisa kuatasi, tapi tingkat kultivasinya satu tingkat di atasku.
Namun ketika Zuo hendak menjabat tangannya, Yelin menarik tangannya dan berkata, "Saudara Zuo, kau sombong sekali, kenapa diam saja? Jangan-jangan kau takut? Binatang buas sejati hidup dari pertarungan. Pewaris binatang suci takut? Omong kosong." Dengan tatapan tajam, Yelin menanyakan siapa guru Zhufan dan menanyakan petir ungu yang Zhufan gunakan. Apa itu? Zhufan kembali mengajukan pertanyaan, "Dan kau sendiri saudara Ye, siapa guru hebatmu itu?" Yelin berkata, "Aku tanya duluan, kau jawab aku, baru aku jawab punyamu." Zuo sembari tersenyum berkata, "Beberapa hari ini aku cukup bertarung. Apa kau masih tidak tahu siapa guruku?" Yelin berasumsi orang ini sangat berhati-hati. Meskipun dari tadi aku memancingnya, tapi tetap saja kadang dia hanya memakai fisik petir ungu. Terus ada serangan gelombang kejut. Kekuatan macam apa itu? Jelas itu bukan dari teknik 5 binatang suci, tapi kekuatannya sebanding dengan kami. Dan itulah akhir dari cerita chapter kali ini. Jangan lupa like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update chapter terbaru. Sekian dan terima kasih.